benar Pak. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan hukum Gauss ya. Iya Pak. Gauss aplikasinya itu nanti kita akan menghitung medan listrik dari keberadaan suatu muatan tanpa kita menggunakan hukum Coulomb yang kemarin gitu ya. Menghitung medan listrik Dari keberadaan suatu muatan pada suatu wilayah gitu ya, tanpa kita melihat muatan itu besar dan berat. Tanpa melihat muatannya Pak? Ya, tanpa kita melihat interaksinya. Nah, kalau kemarin itu kita membahas terkait dengan gaya listrik dan medan listrik, itu kan kita menggunakan konsep gaya. Kalau ini kita menggunakan konsep ruangan ya. Jadinya kita dinamakan sebagai hukum Gauss, prinsipnya seperti itu. Nah, untuk membahas hukum Gauss, pertama Anda perlu mengetahui apa itu yang namanya listrik ya. Flux listrik, iya Pak. Flux listrik. Ini ya, flux listrik. Nah, biasanya disimbolkan dengan P ya. P itu Pak. Atau juga. Oh, ini besi nih, ini besi. Besi gitu ya. Nah, flux listrik itu sebagai banyak garis-garis gaya medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan tertentu ini ya. Banyaknya garis-garis gaya ini adalah garis-garis medan listrik yang menembus suatu permukaan. Misalkan adalah yang warna abu-abu ini adalah permukaan kita. Nah, banyaknya si medan listrik yang menembus permukaan ini itu akan sebanding dengan besarnya flux. Jadi nilai flux listrik itu ditentukan dari perkalian skalar antara vektor medan listrik dengan vektor permukaan. Mungkin Anda jika masih ingat, jika kita punya suatu permukaan, maka vektor daripada permukaan ini kita bisa menggambarkan vektor normalnya, yakni tegak lurus dengan permukaannya ini. Iya Pak. Nah, ini tegak lurus dengan permukaan. Nah, ini adalah A ya. Kemudian vektor A-nya itu kita tuliskan sebagai A dikali normal. Nah, luas permukaan itu A. Nah, secara matematis disimbolkan seperti ini. E dot A sama dengan EA cosinus Theta. Nah, ingat di sini adalah perkalian skalar. Kalau skalar itu menggunakan dot ya. Perkalian dot. Nah, perkalian dot Anda masih ingat kalau kita misalkan punya A dot B itu dapat dituliskan sebagai AB cosinus theta. Nah, kalau kita punya A cross B, namanya perkalian skalar, itu sama dengan AB sin theta. Nah, dengan theta itu adalah sudut antara A dan B. Sudut antara A dan B. Nah, sehingga kalau kita punya di sini adalah flux itu sama dengan EA dot theta, atau bisa dituliskan sebagai
EA kosinus theta, maka di sini akan membentuk sudut antara E dan juga A. Yakni sudut antara medan listrik dengan permukaan tersebut. Iya, Pak. Flux sama dengan E dot A ya, sama Iya, dengan Pak. E A kosinus theta. Cos Jadi kalau theta. kita punya ini suatu permukaan A, kemudian di sini ada medan E gitu ya, yang menembusnya. Nah, sudut antara E ini dengan A-nya itu akan mempengaruhi besarnya flux. Anda perhatikan di sini, jika theta itu sama dengan 0 derajat, maka ini nilainya flux sama dengan, besarnya flux sama dengan berapa? Derajat flux sama dengan? Kan sama dengan EA di kosinus 0 kan? Iya, Pak. Ya enggak? Kosinus 0 berapa? Iya, Pak. Aduh, lupa lagi kosinus 0. Kosinus 0 adalah? Lupa, Pak. Apa? Iya, Pak. Kosinus 1. 0. Cos 0. Cos 0. Duh. Ya. Kosinus. Misalkan kosinus 1. 0. 1/2. Berapa cos 0? Lupa, Pak. Coba diingat-ingat dulu. Sabar, Pak. Ingat apa enggak? Mengingatnya mudah aja. Berarti lihat buku dulu, Pak. Nah, kan gelombang sinus kan ya. Sinus mulainya 0 begini. 0. Nah, maka kalau sin 0 itu adalah di sini nilainya adalah 0. 0. Kalau dia kosinus, ini 0, ini nilainya maksimum 1 ya. Maka kosinus 0 itu sama dengan 1. Maka di sini bisa kita ganti kosinus 0 itu adalah sama dengan 1 ya. 1. Maka Iya, fluxnya itu sama dengan EA. Artinya apa? Fluxnya itu adalah maksimum. Oke. Jadi kita nggak nentuin nilai itu, Pak, ya, untuk fluxnya. Gimana? Cuman jawabannya untuk nentuin fluxnya berarti jawabannya cuma maksimal dan maksimum dan minimum gitu, Pak. Tidak seperti itu. Kalau ini maksimum berarti apa? Berarti nilainya sama dengan ini. Yakni besarnya medan listrik dikalikan dengan luas permukaannya. Luas permukaan yang dilalui oleh medan listrik. Nah, sekarang bagaimana kalau theta itu sama dengan 90 derajat? Artinya apa? Kalau theta sama dengan 90 derajat, fluxnya itu sama dengan, ini kan kosinus 90 derajat ya. Iya, Pak. Kosinus 90 berapa? Ya, lihat di sini aja. Ini kan 0. Pi per 2. 0, Pak. 0, Pak. Nah, dia adalah 0. Kan ini sama dengan 0 kan ya. Maka fluxnya sama dengan EA dikalikan 0 kan ya. Maka flux sama dengan 0. Artinya apa? Ketika sudut yang dibentuk antara E dan A itu adalah sama dengan tegak lurus, maka tidak akan ada flux yang
muncul di dalam sistem tersebut. Bagaimana itu sudut 90 derajat dengan sudut 0 derajat? Ingat tadi sudutnya itu adalah terhadap garis normalnya. Kalau ini dikatakan sebagai sudutnya 0 derajat. Kenapa? Karena E-nya ke arah sini, kemudian bidang normal daripada si permukaan itu juga arahnya sama, sehingga di sini N dengan E ini sudutnya sama dengan 0 karena dia beripit kan? Iya, Pak. Beripit ya. Iya, Pak. Beripit, maka sudutnya sama dengan 0. Nah, Tapi kalau misalkan ini adalah normalnya ke sini, permukaan, kemudian ada suatu medan listrik yang arahnya tegak lurus, berarti arahnya misalkan ke sini. Arahnya ke sini ya. Nah, ini kan dia tegak lurus terhadap E-nya, tegak lurus terhadap N, artinya sudutnya sama dengan 90 derajat, 90 sehingga derajat. tidak muncul flux di sana. Oh, iya, Pak. Nah, Paham, Pak. kalau Anda perhatikan, tegak lurus itu bukan terhadap permukaannya ya. Mungkin kalau Anda membaca, ini tuh tegak lurus, ini tegak lurus sudutnya 90 derajat. Kenapa? Karena permukaannya ini, kemudian E-nya sini. Padahal bukan seperti itu, tapi 0 derajat ataupun 90 derajat itu adalah terhadap vektor normal daripada permukaan. Sehingga ketika ini seperti ini bentuknya, maka ini dikatakan sudutnya adalah 90 derajat. 90 derajat. Sudutnya 0 derajat. 0 derajat. Oke? Oke, Pak. Paham, Pak. Oke, siap. Kita lanjut ya. Iya, Pak. Nah, hukum Gauss itu berkaitan dengan flux listrik tadi. Jadi, bisa Anda baca di sini definisinya. Flux listrik disebabkan oleh adanya medan listrik yang menembus permukaan tertentu. Sedangkan medan listrik disebabkan oleh adanya suatu muatan listrik. Nah, dengan demikian, keberadaan dari flux listrik ini disebabkan oleh adanya muatan listrik. Nah, jika kita punya suatu muatan listrik I yang berada di dalam sebuah bola berongga berjari-jari R, maka medan listrik yang dihasilkan itu akan menembus keluar ke semua permukaan bola secara tegak lurus. Ilustrasinya dapat Anda perhatikan di sini. Jadi di sini kita punya suatu muatan positif ya. Muatan positif di dalam suatu bola ya, bola berongga. Iya, Pak, boleh. Ingat kemarin ketika kita mempelajari terkait dengan medan listrik, muatan itu memiliki garis-garis medan listrik ya, di mana untuk muatan positif itu arahnya keluar, untuk muatan negatif arahnya sebaliknya ya. Nah, sehingga di sini di dalam bola ini, di permukaan bola ini akan menembus garis-garis medan listrik yang arahnya keluar. Nah, misalkan kita ambil cuplikan daripada bola tersebut atau kulit daripada bola, ini adalah, bayangkan ini adalah suatu bola utuh, kemudian kita ambil cuplikannya sebesar DA ini ya, sebesar DA, maka besarnya flux yang menembus seluruh permukaan bola ini dapat kita wakili dari kita menghitung flux pada cuplikan DA ini. Nanti the wall of the sphere ya, dari semua bolanya tersebut dapat kita hitung flux yang melewatinya dengan melakukan integrasi secara tertutup. Nah, itu bahasa matematiknya. Nah, bahasa mudahnya, untuk kita menghitung seluruh flux yang melewati bola ini, kita hitung dulu flux yang melewati permukaan DA ini. Nanti ketika kita sudah dapat DA ini, kita akan melakukan integrasi. Nah, secara matematis, total flux karena tadi itu adalah, karena ini adalah cuplikan gitu ya, cuplikan DA. Iya, Pak. Padahal flux tadi itu adalah E dot A ya, sehingga untuk D flux ini, cuplikan flux yang melewati permukaan DA ini dapat kita tuliskan
dP sama dengan E dot dA gitu ya. Oh iya Pak. Sebagai ya E dot dA. Nah, untuk mendapatkan Pi total, maka kita integrasikan Pi itu sama dengan integral dA. Karena ini adalah bola tertutup, maka kita integral tertutup. Jadi seluruh permukaan bola. Nah, sehingga rumusan ini bisa kita tuliskan dengan kita mengganti, oh ini deflux ya. Flux total itu adalah integral tertutup deflux. Karena deflux itu adalah E dot dA, maka bisa kita tuliskan sebagai ini. Dengan dA tadi itu adalah N dA ya. Oh, enggak, paham Pak. Sampai sini jelas? Jelas Pak. Oke. Nah, lalu gimana kita mendapatkan flux totalnya tadi? Nah, di sini berdasarkan hukum Gauss, besarnya flux total tadi itu akan sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupi dibagi dengan epsilon 0, di mana epsilon 0 ini adalah perputarian listrik di ruang hampa. Nah, kalau kita jabarkan secara matematis, dengan kita menuliskan tadi, flux itu adalah sama dengan integral tertutup E dot N dA, entropi dA, itu maka E-nya bisa kita keluarkan menjadi E integral tertutup dA. Kenapa ini? Karena E-nya ini sudah dikalikan dengan dot dA, ini harusnya ini tidak ada tanda panah. Jadi yang adalah E integral tertutup dA. Nah, dA-nya ini apa? Tadi sistem kita tadi bentuknya apa? Adalah suatu bola tertutup, ya kan? Bola tertutup ya Pak. Maka integral tertutupnya dapat kita ganti dengan luas selimut bola ya. Ingat luas selimut bola rumusnya adalah 4pi R kuadrat. Sedangkan E itu sendiri kemarin adalah kaki per R kuadrat. Maka E-nya bisa kita ganti sebagai I per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Nah, kalau kita tuliskan di sini, ini kita coret ya, coret, kemudian R kuadratnya juga saling menggila ini, membagi, maka tinggal I per epsilon 0. Jadi dari sini dapat kita tulis bahwasanya Pi itu adalah sama dengan Q per epsilon 0. Nah, sedangkan tadi di awal tadi Pi itu juga sama integral tertutup E dot dA kan ya. N dA. Nah, sehingga dirumuskan seperti ini sebagai hukum Gauss. Jadi ini rumusnya. Ini kurang enak mana. Jadi integral tertutup daripada perkalian skalar E terhadap luas permukaan, berikan luas permukaan itu sama dengan muatan I enclosed per epsilon 0, di mana I enclosed ini adalah muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Muatan ini tulis dulu Pak ya. Jadi kalau misalkan dalam suatu ruangan, misalkan di sini ada suatu permukaan, ini ya, di sini tidak ada muatannya, kemudian berapakah medan di dalam ruangan ini, ya, maka kita buat suatu dari permukaan Gauss yang melingkupi ruangan tersebut, kan dengan jari-jari R gitu ya. Nah, maka integral tertutup E dot dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Ini kan sama dengan E integral dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Nah, karena Q-nya di sini tidak ada muatannya, maka Q enclosed-nya sama dengan berapa?
IM. Karena di sini tidak ada muatan yang dilumpuhi oleh permukaan Gauss, maka di sini nilainya sama dengan 0, Pak. 0 per epsilon 0. Maka E-nya ya Iya, sama Pak. dengan 0. Paham, Pak. Oke? Iya, Baik. Pak. Oke. Nah, jadi kita ulangi lagi sedikit. Nah, jadi medan listrik total yang melewati suatu permukaan tersebut sebanding dengan muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Nah, tapi kalau misalkan di dalam sini kita kasih muatan, misalkan, maka kita tidak bisa menyatakan di sini adalah muatannya 0. Ya, di enclose-nya maka ada. Nah, untuk bentuk lintasannya itu tidak selalu bentuknya bola, bisa berupa kotak atau bentuk lainnya. Sehingga di sini integral tertutup dA-nya ini harus diperhatikan rumusnya. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah untuk sebentar. Yang tadi belum, tapi ini nanti PPT-nya ada di Google Classroom kan, Pak? Iya, nanti saya share. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Nanti ini rekamannya saya taruh di YouTube juga. Iya, Pak. Nah, langkah-langkah menentukan medan listrik dengan menggunakan hukum Gauss. Yang pertama, ya, coba dibaca ya. Buat permukaan Gauss menyesuaikan dengan bentuk bendanya. Misalkan ada bentuknya seperti batang, ini batang ya. Iya, Pak. Ataupun bentuknya seperti bola, maka bentuk ruang Gauss-nya ini ya. Ini adalah permukaan Gauss. Kemudian yang kedua adalah hitung luas permukaan Gauss-nya. Nah, kalau bola maka pakainya luas permukaan bola. Kalau ini batang, bentuknya kan jadinya tabung nih permukaan Gauss-nya. Iya, Pak. Maka ini adalah luas permukaan tabungnya. Tabung. Oh. Jadi tergantung dari bentuk ininya dulu, Pak ya? Bentuk ruang Gauss-nya. Ruasan Gauss-nya. Oh, iya, Pak. Kemudian langkah yang ketiga adalah gunakan persamaan Gauss untuk menentukan medan listrik. Sampai sini jelas, sambil disalin ya. Iya, Pak. Yang tadi kecepatan, Pak. Yang sebelumnya tadi, Pak. Belum kelar, tapi ini nanti kan ada di PPT, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, misalkan contoh soalnya seperti ini. Tentukan medan listrik pada titik sejauh R dari sebuah kawas panjang yang memiliki rapat muatan pertemuan panjang adalah lambda. Lambda. Ingat ya, lambda ini adalah rapat muatan persatuan panjang. Kalau tidak salah, minggu lalu ketika membahas terkait dengan medan listrik juga kita sudah membahas rapat muatan. Nah, jadi langkah-langkahnya tadi, yang pertama tentukan permukaan Gauss berupa silinder dengan garis-garis R ya. Iya, Pak. Caranya begini ya. Maka kita bisa menggambarkan permukaan Gauss-nya. Jadi permukaan Gauss-nya berupa tabung, Pak? Nah, berupa silinder ya, atau tabung. Iya, Pak. Nah, itu ya. Kemudian langkah yang kedua, gunakan hukum Gauss. Ini integral tertutup E dot N dA sama dengan Ki I. Nah, kalau saya nyebutnya Ki ENT ya, N plus itu Ki ini juga sama aja. Per epsilon 0. Nah, kemudian langkah yang ketiga,
Anda masukkan, hitung luas permukaannya tadi. Ini karena ini bentuknya silinder, maka luas permukaan silinder itu kan luas alas dikalikan dengan tingginya kan. Nah, maka luasnya itu adalah 2πr sebagai luas alas bola dikalikan dengan L. L-nya itu adalah panjang silinder. L-nya adalah luas panjang silinder, Pak. Iya, panjang ininya, panjang batangnya ini. Ya kan? Iya, Pak. Nah, kemudian Q-in itu apa tadi? Jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss, ya kan? Nah, iya, Pak. Karena ini yang diketahui itu adalah rapat masanya, rapat muatannya. Ini ya rapat muatan. Anda masih ingat kemarin Iya, kalau Pak. kita punya suatu batang gitu ya? Ini Anda ingat-ingat konsep rapat massa ya, massa jenis. Massa jenis itu kan rho ya. Iya, Pak, rho. Rho itu sama dengan apa rumusnya? GH. Rho sama dengan GH itu kan hubungannya dengan apa? Bukan itu. Rapat massa itu kan massa per satuan volume, ya kan? Oh iya, Pak. Nah, konsep rapat muatan juga sama seperti itu. Maka rho itu sama dengan jumlah muatan I per volume. I per volume, Pak. Karena ini bentuknya satu dimensi, yakni berupa batang panjang aja, maka dia memiliki rapat muatan persatuan panjangnya atau lambdanya itu kan sama dengan jumlah muatan Q dibagi dengan panjang daripada batangnya itu kan. Iya, Pak. Ya nggak? Sehingga Q itu sama dengan apa? Di sini Q sama dengan lambda dikalikan dengan L. Nah, makanya di sini adalah Q dikali dengan lambda L. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya apa? Kita selesaikan rumusannya ya kan? Rumusannya, Pak. Nah, ini tinggal kita selesaikan saja. Maka E itu adalah sama dengan lambda, karena ini L-nya bisa kita coret ya. Lambda per 2πr kali epsilon. Nah, inilah hukum Gauss itu kita mencari medan listrik dari keberadaan muatan. Kita tidak perlu mencari gaya listriknya. Kalau yang kemarin minggu lalu kita membahas medan listrik kan kita harus mencari gaya listriknya dulu, baru kita mendapatkan muatan medan listriknya. Nah, kalau menggunakan hukum Gauss, kita asalkan di situ ada muatannya, maka kita bisa mencari medan listriknya. Medan listriknya. Ya. Lalu sini ada pertanyaan? Sabar, Pak. Dulu bentar, Pak. Ya. Jadi untuk pencarian hukum Gauss ini kita tergantung dari permukaan yang dipakai itu berbentuk apa dulu, Pak ya? Iya, betul. Kalau enggak, jadi tiap misal kita belajar hari ini tabung, jadi kemungkinannya yang keluar semisal di ujian itu bisa jadi bola gitu, Pak ya? Ya tidak tahu, lihat nanti. Iya, maksudnya kayak gitu kan, Pak. Jadi harus dipelajari semua untuk rumus-rumus ini. Ya, harus dipelajari semua rumus permukaan. Iya, Pak. Ini udah selesai, Pak. Sekarang di rumah sama Asri. Iya, bentar lagi. Udah? Udah, Pak. Oke. Apa? Bentar lagi. Kenapa? Nah, kita juga pelajari terkait dengan sifat konduktor dan isolator dari suatu
material ya. Udah, bawa ke rumah Mbak aja gimana? Nah, mungkin Anda sudah sering dengar konduktor itu apa ya. Oh ya. Iya, Pak. Namun di sini kita coba lihat bentuk distribusi daripada elektron pada bahan konduktor dan bahan isolator. Nah, jadi konduktor sebagai bahan material yang memiliki muatan listrik tenaga bebas, dia muatannya memiliki elektron bebas yang tersebar di permukaan. Jadi dia ini tersebar di mana saja. Tersebar bebas. Ya. Iya, Pak. Nah, adapun sehingga ketika suatu bahan konduktor diberi medan listrik keluar, maka si elektronnya ini akan terbawa oleh medan listrik, akan mengikuti posisi daripada medan listrik, sehingga nanti akan mencapai kesetimbangan, yang mana kesetimbangan tersebut menghasilkan medan listrik di dalam konduktor itu selalu nilainya 0 ya. 0. Oh. Nah, jadi misalkan ini tadi elektronnya tersebar di dalam bahan konduktor itu, kemudian ada medan listrik E yang arahnya ke kanan. Iya, Pak. Ini menurut saya ke kanan ya. Nah, maka Iya, Pak. Maka muatan-muatannya ini akan mengikuti arah daripada medan listrik, di mana muatan negatif menjadi di sebelah sini, kemudian yang muatan positif terkumpul di sebelah sini, sehingga E di sini di tengah-tengah itu nanti akan mengalami kesetimbangan sampai nilainya sama dengan 0, medan listriknya sama dengan 0. Oh. Kemudian muatan bebas yang dimiliki konduktor selalu berada di permukaan konduktor ya. Iya, Pak. Ini perlu diingat-ingat. Jadi muatan bebas konduktor itu selalu berada di permukaan konduktor. Jadi dia kalau seperti ini dia berada di permukaan. Muatan bebas. Yang kebaca dari permukaannya ya. Konduktor, sabar Pak ya, selalu berada di konduktor. Iya, Pak. Sudah, Pak. Nah, adapun medan listrik yang dihasilkan itu selalu dari konduktor tersebut. Sudah, Pak. Sebelum komputer. Ini dah. Lagi sejam lagi. Sudah? Pak. Sudah, Pak. Nah, ini kita lanjut tadi contohmu yang tadi ya, dalam bentuk bola ya. Nah, Iya, Pak. jika kita punya muatan minus I ya, berada di Iya, Pak, pusat ini. bola konduktor ya. Berongga yang bermuatan plus 2Q. Ini bola berongga yang memiliki muatan plus 2Q. Ingat, bolanya itu 2Q. adalah konduktor ya. Bola konduktor muatannya positif plus 2Q.
Kemudian ditanyakan medan listrik pada A, yakni di R kurang dari R1. Artinya apa? Dia berada di sini. R kurang dari R1 ya. Pokoknya antara ini ya, ini sampai sini. Iya, Pak. Kemudian yang B, di antara R1 dan R2, maka berarti ada di sini R2. Iya, Pak, di situ, Pak. Ini adalah R. Kemudian yang C itu adalah lebih besar daripada R2, maka kita buat permukaan Gauss-nya di luar daripada bolanya. Bola konduktor ini ya. Iya, Pak. Nah, jadi di sini untuk mencari medannya kita perlu menentukan menggunakan hukum Gauss untuk ketiga ruang permukaan Gauss ini. Nah, ini bisa Anda lihat untuk R kurang dari R1 maka bisa dibuat permukaan Gauss di mana Q enclosed atau total muatan yang dilingkupi itu besarnya sama dengan minus Q ya. Anda perlu lihat tadi ini ya. Di dalam ruang Gauss ini, yang ini. Iya, Pak. Yang dilingkupi kan hanya ini saja, minus Q. Iya, Pak. Minus Q. Nah, maka medan listriknya dengan menggunakan hukum Gauss bisa kita cari, yakni integral tertutup E dot dA sama dengan Q enclosed atau Q in yang besarnya sama dengan minus Q. Kemudian dA-nya itu adalah luas permukaan bola 4πr kuadrat ya, sehingga E-nya sama dengan. Ingat menuliskannya harus lengkap, ada arahnya juga. Nah, arahnya adalah R satuan ya, R topik. Nah, muatannya minus Q. Lalu untuk yang B ini ya, pada titik di mana terletak antara R1 dan R2, maka medan listriknya itu sama dengan 0 karena dia berada di dalam bola konduktor. Ingat yang tadi ya. Iya, Pak. Kemudian yang C, untuk dia di R lebih besar daripada R2, maka muatan total yang dilingkupi itu kan ada di sini, minus Q tadi ya. Iya, Pak. Kemudian ini plus 2Q. Plus Q2. Ya kan? Karena kita buat di sini, ini R lebih besar daripada R2, maka total muatan yang dilingkupi itu kan minus Q ini, ditambahkan dengan plus Q ini ya. Iya, Pak. Maka Q enclosed-nya adalah sama dengan ini. Min Q plus 2Q sama dengan plus Q. Sehingga dengan menggunakan hukum Gauss, E dot dA-nya sama dengan Q enclosed epsilon 0, maka kita punya E-nya sebesar plus Q jadi Pak. Jadi mudah dengan menggunakan hukum Gauss ini tanpa kita cari. Kalau menggunakan hukum kolom kan akan susah lagi untuk mencari medannya. Dengan menggunakan hukum Gauss ini jadi relatif lebih mudah dalam mencari medan listrik akibat keberadaan suatu muatan. Oke, sekarang ini ada pertanyaan? Cukup, Pak, ini, Pak. Udah paham, Pak, dengan ini. Saya lanjut ya. Iya, Pak. Nah, untuk bahan isolator sendiri, ini bentar ya.
Nah, Iya, Pak. isolator merupakan material yang memiliki muatan yang terikat pada atom-atomnya sehingga tidak bergerak secara bebas, dan muatan listriknya itu tersebar di seluruh bagian bahan. Jadi dia tersebar merata di seluruh bagian bahan, di permukaan, di bagian tengah, di bagian pinggir, itu muatannya tersebar secara merata. Tidak bergerak bebas dan secara merata, Pak, tersebar. Nah, distribusi muatannya itu bisa mengikuti persamaan ini. I atau distribusi muatan itu sama dengan integral rho dTau ya. Ini dTaunya ini adalah fungsi daripada volume. Nah, ini kita lihat contoh aplikasinya. Ini tadi I sama dengan Integral rho dTau. Tahu ya, tahu. Ini fungsi integral volume. Misalkan ini Mas, kita punya suatu ini ya, misalkan nah di sini punya rapat muatannya lambda. Maka cuplikannya ini, misalkan kita cuplik di sini sebesar volume tau, dTau itu, maka Q-nya, muatan totalnya itu kan, Q itu sebenarnya kan rho kali V kan. Nah, karena V-nya di sini itu adalah diwakili oleh cuplikan dTau, maka untuk muatan totalnya ini kan dQ-nya sama dengan rho dTau, maka Q-nya itu integral dQ, maka sama dengan integral rho dTau. dTau. dTau-nya itu adalah dx, dy, dz. dz. Atau untuk muatan silinder ya pakainya koordinat silinder aja lebih mudah. Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, contoh soalnya. Sebuah bola isolator pejal, ya, bolanya adalah bola isolator dan pejal. Kalau tadi kan bola konduktor berongga. Isolator pejal ya. Iya, Pak. Berjejari 5 cm berarti ini ya. Iya, Pak. Memiliki rapat muatan homogen sebesar 5 kolom per cm kubik. Ya. Kubik. Nah, rapat muatan, berarti rho-nya itu adalah 5 kolom per cm kubik. Kemudian tentukan medan listrik E pada jarak 2 cm. Ya. 2 cm berarti kan kalau Anda bayangkan jari-jarinya 5, misalnya kan di jarak 2 cm, maka kan ada di dalam bola itu ya. Maka kita buat permukaan gausnya di dalam sini. Sejauh 2 cm. Nah, jawabannya gimana cara mengerjakannya? Ingat tadi ya, hukum Gauss, E dot dA sama dengan Qin atau Qn per epsilon 0 ya. Epsilon 0. Nah, di sini Anda sudah tahu belum Qin close-nya? Berapakah jumlah muatan yang dilingkupi oleh ini permukaan Gauss ini? Sudah tahu belum? Belum, Pak. Nah, belum. Gimana cara mencarinya? Pakai rumus yang tadi, Pak. Pakai rumus apa? Pakai rumus yang Q sama dengan Qn sama dengan integral rho dTau. Betul. Nah, rho-nya udah tahu belum? Rho-nya udah, Pak. Sudah, sebesar 5 kolom per cm kubik. Kan? Nah, maka Q-nya itu rho-nya karena dia konstan bisa kita keluarkan rho integral dTau. Nah, integral dTau-nya ini kan suatu bola ya, maka ini integralnya suatu luasan bola ya, permukaan tertutup atau volume daripada sebentar. Iya, Pak.
rumusnya. Bentar. Dulu. Nah, jadi integral detonya ini sebenarnya adalah apa? Integral volume ya. Berarti dia adalah volume daripada suatu bola dengan jari-jari 2 cm. Maka 2 cm, iya. Itu kan sama dengan rho. Volume bola apa rumusnya? Ini kan 4/3 PR pangkat 3. Makanya ini sampai sini. Biar Anda paham. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, selanjutnya apa? Tinggal memasukkan aja angka-angkanya. Rho-nya 5, 4/3 pi, R-nya itu adalah 2 kan? Ini jari-jarinya kan? Iya, Pak. Maka 2/3 kan 8 ya. Maka tinggal dikalikan, dapatnya ini 20 pi kolom. Nah, selanjutnya apa? Masukkan nilai Ki-nya itu ke persamaan ke hukum Gauss ya. Gauss. Integral E do dA itu sama dengan Ki-in per epsilon 0. Ki-nya adalah sebesar ini per epsilon 0. Nah, dA-nya itu kan adalah ini adalah sebuah bola ya. Maka permukaan bola rumusnya adalah 4pi R kuadrat. Nah, maka E-nya itu bisa dicari dengan memasukkan ini pindah ruas gitu ya. Iya, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Tapi untuk contohnya juga nanti ada kan Pak di PPT ya, Pak? Ada. Iya, Pak. Assalamualaikum. Serem jauh. Hah? Iya. Habis tugas MTK lagi, aduh. Sudah? Bisa kita lanjutkan? Bisa, Pak. Bentar, Pak ya.
Dia tuh kalau dapat tapi nggak dibawa pulang tuh. Jadi kebuang sama itu nggak ada tapi itu penting. Enggak dilepasin lagi ada buat adiknya ya buat yang udah putih. Halo? Enggak. Ada timun nggak? Ada timun nggak? Apanya? Ada timun nggak? Pakai timun nggak? Ada. Panjang. Kemarin siapa? Nah, kalau ada yang hawain, enggak. Kalau udah dalam. Iya Pak, sudah Pak. Ini enggak lah. Dan apa juga menentukan. Oke, baik. Ini yang terakhir ya. Iya Pak. Nah, ini Iya, kita Pak. terakhir mendekat ke muatan induksi ya. Jadi kalau Anda punya Muatan induksi Pak. punya muatan Anda punya suatu logam bermuatan negatif ya, muatan negatif. Iya Pak. Kemudian Anda dekatkan ke logam netral, muatan positif sama negatifnya masih tersebar merata, didekatkan tapi tidak saling bersentuhan, maka nanti akan terjadi yang namanya muatan induksi, di mana muatan negatif itu akan bergerak menjauhi muatan negatif yang berasal dari bata. Jadi muatan negatif dari bola ini dia akan bergerak menjauhi muatan negatif yang berasal dari bata. Sedangkan muatan positifnya itu akan bergerak mendekati muatan negatif dari bata. Nah itu aja muatan induksi. Nanti kita akan bahas lagi. Iya Pak. Oke, sampai sini dulu ya. Nanti Iya Pak. tugasnya akan saya berikan di hari Kamis. Iya Pak. Sama ini juga Pak ya. PPT-nya delay ini bisa kapan Ya, Pak? nanti saya share. Iya Pak. Baiklah Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, assalamualaikum Iya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.